Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la quwwata illa billah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia yang mulia ini, yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan subuh keliling pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan setiap langkah dan niat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam selamat juga kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kemuliaan menyertai keluarga beliau, kaum kerabat dan pengikut-pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, saya merasa bersyukur dengan keberlangsungan atau eksistensi dari acara subuh keliling ini, karena ada beberapa manfaat yang kami rasakan, antara lain di samping ilmu juga terjadinya interaksi dan saling berkaitan antara jamaah di lingkungan Depok Utara yang dapat bersinergi sehingga diharapkan dapat menumbuhkan giroh atau semangat dalam beribadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Saya doakan Bapak Ibu sekalian hutangnya lunas. Amin. Pulang-pulang mendapatkan berkah dan rezeki yang berlimpah. Amin. Dari Pak Tua Bamus. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1444 atau 1445 Bu. 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita lebih berkah lagi, lebih baik lagi, dan tentunya mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan kita yang berbekal atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa kita jalani di 1443 Hijriah dengan mudah dan lancar. Amin. Dan kita tinggalkan semua kejelekan-kejelekan di 1443 Hijriah, sehingga mudah-mudahan kebaikan yang ada di 1443 kita bisa teruskan, kita bisa lanjutkan di 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah lana, ya Alim alimna. Yang terhormat Bapak Ketua Bamus, Bapak Insinyur Haji Muhammad Tengku Muhammad Yusuf Saputra, dan juga Bapak RW dan Pak Ketua DKM Al-Mukarramin Bapak Edi Suhartono dan DKM yang hadir di majelis yang mulia ini. Kita doakan semoga semuanya panjang umur, sehat-sehat, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, Allah berikan keluasan dalam rezeki, dan Allah berikan keturunan, anak, cucu-cucu yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin.
dan tentunya Allah kumpulkan kita semuanya di jannah, di surga Firdaus bersama para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu sehat semua insyaallah. Ini saya lepas masker apa enggak ini? Buka aja satu. Kalau nggak lepas masker paling 10 menit. Tengah ya. Ya lepas nggak apa ya? Insyaallah sehat aman, insyaallah amin. Lepas dulu. Bismillah. Bebas ini. Di jalan apa? Betul. Karena kalau kata istri saya ganteng-ganteng nggak kelihatan saya. Kata istri saya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita masih bisa bangun pagi, masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, bahkan tidak hanya kewajiban tetapi kebutuhan kita. Karena sholat bukan cuma kewajiban, sholat itu kebutuhan. Karena sholat bukan cuma beban, tapi sholat itu kehormatan. Sholat itu anugerah. Karena sholat itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasjud waqtarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, sujudlah. Sujudnya maksudnya apa? Salat. Karena dalam Islam tidak ada ibadah lain yang di situ ada sujud kecuali salat. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ada masalah apa, disitulah kita tumpahkan. Kita pengen curhat apa, dalam sholatlah kita sampaikan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mau minta pertolongan, punya masalah besar, punya hajat besar, mintalah pertolongan dengan cara apa? Bis-sabri was-salah, dengan cara sabar dan sholat. Pertama disabari, kemudian disolatin. Bukan disolatin mati maksudnya. Maksudnya disolatin sholat. Punya hajat apa? Sholat hajat. Punya keinginan apa? Sholat hajat lagi. Pokoknya sholat lagi, dan sholat terus. Karena disitulah ketika kita bersujud, kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul 'abd min Rabbi wa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. Kata Rasulullah SAW, kondisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika kita sujud. Masya Allah, kita sujud, menempelkan dahi kita, hidung kita di atas tanah, di atas karpet, di atas lantai. Kemudian kita berbisik, dan bisikan kita akan terdengar oleh pencipta langit dan bumi. Itu indahnya sujud di sana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita lagi-lagi bersyukur sedalam-dalamnya karena Allah berikan kita nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Ada yang di sini sudah kehidup hadir? Ada? Ada yang nikmat hidupnya nggak ada tapi bisa hadir? Nggak ada. Yang bisa hidup, yang bisa hadir di sini yang masih hidup. Yang bisa sholat yang masih hidup. Bila mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam mati, maka terputus 3 amalnya. Maka kita bersyukur lagi-lagi. Pak, alhamdulillah Allah berikan kepada kita umur panjang. Kalau saya lihat di sini rata-rata anak-anak pensiunan. Anak-anak pensiunan.
Umurnya ada kira-kira 60, 70, bahkan sampai 80 kayaknya ada. Itu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita masuk tadi sebagaimana Pak Ketua Bangku sampaikan, sampai masuk tahun baru. Artinya apa? Allah berikan kita umur panjang. Ada sebuah cerita. Ini supaya kita sadar bahwasanya nikmat hidup itu anugerah. Ada sebuah cerita datang kepada Rasulullah SAW, kelompok dari kabilah namanya Bani Adrah. Kemudian didakwai oleh Rasulullah SAW masuk Islam. Di antara mereka ada 3 orang. 3 orang itu dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Kenal Pak Bu Thalhah bin Ubaidillah? Nggak kenal? Kenal apa kenal? Kenal. Nah di mana Pak? Yang penting kita kenal dengan beliau Thalhah bin Ubaidillah, salah satu daripada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bayangkan tuh, orang masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga. Dia masih makan, mohon maaf, masih buang angin, masih nguap, tapi sudah dijamin masuk surga. Saking hebatnya amal beliau. Thalhah bin Ubaidillah dititipkan 3 orang. 3 orang ini tinggal sama Thalhah. Supaya apa? Supaya diajarin agama. Tahun pertama seperti biasa ada panggilan jihad fisabilillah. Dari 3 orang itu, orang pertama meninggal, mati syahid, gugur di medan peperangan. Artinya apa? Mati syahid. Apa ganjaran mati syahid? Surga. Ya. Wa ma ajru syahid illa al-jannah. Orang mati syahid tidak mendapatkan ganjaran kecuali surga, kata Rasulullah SAW. Orang pertama, tahun pertama mati syahid. Tahun berikutnya orang kedua juga di medan perang mati syahid. Temannya yang ketiga, yang terakhir, persis tahun ketiga meninggal. Tapi meninggalnya bukan di medan perang, tapi meninggalnya di atas kasur. Meskipun kasur menjadi medan perang bagi sebagian orang, ya. Biasanya malam Jumat, bagian paham ini, ya. Yang di bawah umur mungkin belum ngerti. Yang ketiga, matinya di atas kasur, sakit. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dia bermimpi melihat surga. Bermimpi melihat surga, ternyata di surga dia melihat, di surga itu kan bertingkat-tingkat, ada kelas-kelasnya. Dan kelas-kelasnya wallahu alam tidak, la yuhsah, banyak. Thalhah melihat ternyata orang yang mati terakhir, yang wafatnya di atas kasur, bukan wafat dalam keadaan jihad fisabilillah, ternyata derajatnya paling depan di surga. Berikutnya yang mati di tahun kedua, jauhan dikit, bukan jauh dikit, jauhan banyak. Kalau dikit kan paling berapa meter, ini jauhan apa? Banyak. Yang mati tahun pertama, padahal mati fisabilillah, dia masuk surga juga, tapi derajatnya jauhan lagi ke belakang. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dikatakan, "Fama bainahuma kama bainas sama'i wal ardh." Itu derajat antara keduanya, antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, itu sejauh langit dan bumi. Jauh kan langit bumi? Jauh. Ya. Jauh. Sini kukusan aja jauh kalau jalan kaki, ya kan? Apalagi langit bumi, jauh derajatnya. Maka Thalhah ketika bermimpi itu bingung, heran, kok bisa? Padahal yang tadi yang ketiga itu matinya mati biasa, bukan mati syahid. Sementara yang pertama dengan yang kedua matinya mati syahid. Maka Thalhah datang kepada Rasulullah SAW.
Kata dia bertanya, ya Rasulullah, aku melihat mimpi seperti ini. Apa kata Rasulullah? Ya Tolha, mana kata? Apa yang kau ingkari? Apa yang kau anehkan? Apa yang kau herankan? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Laisa ahadun afdalu indallah. Laisa ahadun afdalu indallah min mu'min yu'ammaru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan orang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam. Perhatikan kata-kata terakhirnya. Kenapa? Apa alasan orang itu menjadi lebih baik di mata Allah? Ternyata amalnya yang disebut oleh Rasulullah amal-amal sederhana. Tidak ada seseorang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi orang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam, litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Apa yang membuat beda? Karena orang yang hidupnya lebih panjang, dia bisa lebih banyak bertasbih, dia bisa lebih banyak bertakbir, dia bisa lebih banyak bertahlil, membaca la ilaha illallah. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, ya saya mau panjang umur juga gini-gini aja amalnya, ikut jihad enggak, ya. Mungkin bangun masjid enggak, mungkin ngurus banyak anak yatim juga enggak, sedekah banyak-banyak juga enggak, amalnya biasa-biasa aja. Itu di mata kita. Tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertasbih saja, kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, membaca Allahu Akbar, membaca Subhanallah, membaca Alhamdulillah, di mata Allah itu sangat besar. Salah satu dalilnya tadi dalam sebuah hadis disebutkan, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Membaca Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka kalau nanti di akhirat timbangannya kosong, itu berarti nggak pernah zikir orang itu. Karena kata Rasulullah, baca Alhamdulillah aja tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh. Membaca subhanallah, membaca alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Sayangnya kita nggak tahu. Sayangnya kita nggak kelihatan. Kalau ada nominal masuk ke rekening, kelihatan ada nominalnya. Kalau pahala kan nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif ketika berbicara tentang panjang umur, beliau cerita dulu ada ulama terdahulu, orang saleh, bermimpi bertemu dengan orang saleh yang sudah meninggal duluan. Ulama juga ketika bermimpi orang yang sudah wafat itu menyampaikan sesuatu, ngomong begini. Ketika ditanya, apa kabarmu di sana? Apa kata beliau? Nahnu na'lamu wa la na'mal wa antum ta'lamuna wa la ta'maluna wa la ta'malun. Apa kata beliau? Nahnu na'lamu wa la na'mal wa antum ta'malun wa la ta'lamun. Apa artinya itu? Kata beliau yang sudah wafat, yang sudah meninggal itu bilang apa? Kami di sini di alam barzah na'lam, kami tahu, tapi kita tidak bisa beramal. Artinya kita tahu betapa hebatnya, betapa manfaatnya amal soleh yang dilakukan di dunia. Kita tahu itu karena sudah melihat pahalanya, sudah merasakan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala na'mal, tapi sayang kita sudah bisa beramal. Kebalikannya, kalian antum ta'malun, kalian di dunia sekarang beramal, wala ta'lamun, tapi kalian tidak tahu. Maka nilai aja di sini. Nah, kalau ada yang wajahnya merengut-merengut, itu pasti apa? Kurang bahagia. Karena apa? Ngerasa amalnya biasa aja.
Kalau dia tahu apa yang dilakukan ketika dia masuk masjid ini, Masya Allah, itu sumringah semua. Maka kalau di majlis itu sumringah, kecuali yang ngantuk. Kalau ngantuk nggak bisa sumringah. Sumringah karena apa? Dia sedang beribadah mendapatkan kucuran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kan orang tadi yang tadi bapak? Dia bilang, la tasbihatun aw raf'atun. Satu tasbih kata dia, atau satu rakaat. Satu tasbih atau satu rakaat yang kalian lakukan itu lebih kami cintai ketimbang dunia dan seisinya. Masya Allah. Ternyata satu rakaat, satu tasbih yang kita lakukan di sini, itu nanti kita akan mengatakan seandainya Allah nggak usah ngasih dunia ke saya. Seandainya disuruh milih antara dunia dan seisinya, lebih milih kita melaksanakan sholat satu rakaat atau sekitar melaksanakan tasbih. Karena apa? Ternyata itu meninggikan derajat nanti. Masya Allah. Jadi beruntung kita ini Allah berikan umur panjang. Alhamdulillah. Apalagi sampai sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah kata Rasulullah SAW, man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dilindungi Allah? Mau dilindungi Allah, Pak Bu? Kalau sudah dilindungi Allah, semuanya beres. Orang Arab zaman jahiliyah dulu, kalau pengen melindungi orang, dia akan bilang begini. Misalkan ketua kaum, seorang bangsawan, dia pengen melindungi orang lemah, disebut namanya, diumumkan di depan masjid atau di depan Masjidil Haram atau di tempat-tempat yang banyak orang di situ. Dia bilang, misalkan fulan fi dhimmati, fulan fi dhimmati, si fulan itu berada dalam dhimmahku, berada dalam lindunganku. Maka setelah itu kalau ada orang lain, kalau ada siapapun yang yang melukai, menyakiti, apalagi sampai membunuh si fulan, maka dia berurusan dengan dia dan seluruh kabilah. Siapapun yang memuliakan dia, maka dia seakan-akan telah memuliakan orang yang mengatakan tadi. Dan kemudian sekarang Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasul yang mengatakan, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus ini makanya hati-hati juga kalau kita mau berurusan sama orang yang ahli subuh berjamaah, jangan macam-macam. Jangan menggolimi dia, jangan menyakiti dia, karena dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata fi dhimmatillah berarti kalau ada orang yang menyakiti dia, menggolimi dia, maka urusannya sama Allah langsung. Itu makna daripada kata-kata fi dhimmatillah. Jadi sekarang ini Masya Allah, ahli sholat subuh semuanya. Alhamdulillah. Man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqaman laila kullahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia qiyamul lail sepanjang malam, gak tidur. Masya Allah. Ada yang qiyamul lail sepanjang malam gak tidur? Ya, kelihatannya ada. Kelihatannya ada. Tapi kebanyakan enggak. Pak Ustaz, baru-baru qiyamul lail sepanjang malam, tarawih aja milih-milih imamnya. Betul. Tarawih aja milih-milih imamnya. Tapi kalau Ustaz ini kalau tarawih panjang-panjang ini, dia udah punya standar. Tarawihnya pokoknya sebelum setengah 9 selesai. Di atas itu nggak masuk standar dia. Nah itu kita modelnya gitu. Apalagi qiyamul lail sepanjang malam nggak tidur. Ternyata kita bisa mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam nggak tidur. Meskipun sebenarnya kita tidur. Dengan cara apa?
dengan cara sholat subuh berjamaah. Pahalanya dapat meskipun orang tidur. Tadi ditambah dengan Pak Ustaz di masjid, benar di masjid maksudnya. Sholat subuh berjamaah di masjid maksudnya. Itu sholat subuh. Sholat isya agak sedikit kurang. Man sholat isya fi jama'atin fa'anna maqama nisfal lail. Barang siapa sholat isya berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia mulai setengah malam. Nisfahu. Jadi kalau digabung sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, dahsyat. Dahsyat benar. Belum lagi dihitung langkahnya dari rumah ke masjid. La yahtu khutbatan illa khutbabihi illa rafa'allahu bihi darajah wa kataballahu lahu biha hasanah wa qatta anhu sayyi'ah. Orang yang berjalan dari rumahnya ke masjid sudah berwudu dan dia keluar hanya niatnya untuk ke masjid, kata Rasulullah SAW, maka setiap langkah ada 3 keutamaan. Yang pertama, kata Allah lahu biha hasanah, dicatat 1 pahala kebaikan, dan 1 pahala itu dalam hadis lain dilipat gandakan menjadi 10. Itu yang pertama. Masya Allah. Jadi kalau rumahnya jauh, pahalanya besar. Rumahnya dekat gimana Ustaz? Muter-muter. Muter-muter tak apa-apa. Bismillah. Tapi jangan kebanyakan. Nanti kata orang ini, udah orang begitu. Nanti dikira orang OGB. Apa OGB? Orang gila baru. Yang pertama, dicatat 1 pahala kebaikan. Wa rafa'allahu lahu biha darajah, ditinggikan 1 derajat. 2. Yang ketiga, wa hatta anhu biha sayyi'ah, dihapuskan 1 dosa. Para ulama dosa kecil. Wallahu a'lam. Keutamaannya besar. Itu baru melangkah ke masjid, apalagi yang datang memakmurkan masjid. Masya Allah, yang ngajak orang ke masjid, yang menghidupkan suasana-suasana di masjid, ibadahnya, taklimnya, tilawahnya dan sebagainya, itu keutamaannya dicatat benar-benar menjadi ahli iman. Tadi qari kita sudah membaca itu, surat At-Taubah ayat dari ayat 16 ke 17 tadi Pak. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum rajulan ar-rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat ada orang yang rajin ke masjid, ngurusin masjid, bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka kalian saksikanlah dia adalah orang beriman. Jadi kalau orang sering ke masjid, nanti akan disaksikan. Saksinya siapa? Umat Islam. Saksinya siapa? Para sahabat Nabi. Disaksikan dari kiamat, itu orang beriman. Innama ya'muru masajidallah. Karena tidak mungkin orang memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sudah pasti itu mendapatkan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena sering ke masjid. Karena kalau orang munafik gak bakal sering-sering ke masjid.
idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu orang munafik tuh. Kalau orang munafik itu nggak mungkin ke masjid, ya ke masjid sesekali. Itu pun kalau rame, biasanya ngambil yang posisi jamaahnya banyak. Kalau maghrib, kalau isya, itulah orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau sholat, mereka bangkit sholatnya aja kusala, malas-malesan. Malas-malesan. Karena secara psikologi manusia itu tidak bisa berbohong dalam jangka yang lama. Bisa aja orang berbohong, pura-pura beriman, pura-pura apa? Pura-pura muslim, pura-pura mukmin. Sehari dua hari sanggup ya. Lama-lama nggak bakal bisa. Tetap akan ketahuan. Tetap nggak bakal sanggup. Maka memakmurkan masjid ini, masya Allah, pahalanya, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat Allah jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang, alhamdulillah, pandemi sudah hampir selesai. Amin. Sudah cepat selesai apa? Sudah cepat selesai? Selesai, insyaallah. Amin. Amin. Maka yang dulu masjid ramai, sempat sepi, ramai lagi. Yang sempat sepi karena pandemi, sekarang alhamdulillah pandemi sudah mulai berkurang. Bahkan saya sudah jarang dengar orang yang meninggal karena corona. Ya. Sudah jarang. Ini sebulan ini saya nggak belum mendengar. Ya. Alhamdulillah. Maka kita ramein lagi. Karena masjid ini tempat pengobatan. Masjid ini tempat rehabilitasi. Penyakit apa? Penyakit hati, penyakit jiwa. Kata Imam Al-Ghazali, penyakit hati, penyakit jiwa itu lebih gawat daripada penyakit fisik. Kalau orang sakit fisik, sakit paru, sakit jantung, kanker, paling apa? Mati. Selesai, kalau mati dikubur. Tapi kalau orang sakit jiwa, sakit hati, urusannya neraka. Sementara neraka khalidina fiha abada. Sementara neraka itu kekal selama-lamanya. Maka sebenarnya lebih gawat mana? Lebih penting masjid atau rumah sakit? Masjid. Jelas-jelas lebih penting masjid. Tadi sudah diceritakan tuh Bak DKM ketika tadi mukadimah. Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah pertama kali apa yang dilakukan? Rasulullah nggak bangun rumah sendiri, enggak. Rasulullah SAW nggak bangun pasar. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Ada 3 yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah datang ke Madinah: membangun masjid, mempersatukan antara muhajir dan ansar, dan yang ketiga mempersatukan penduduk Madinah. Dari situ kita tahu bahwasanya mustahil umat Islam bersatu kalau tidak ada masjid. Kenapa masjid duluan? Karena masjid itu tempatnya tempaan, sekolahnya, tempatnya pendidikannya. Dari masa ke masa tidak ada generasi mujahid, generasi yang gemilang, yang membesarkan peradaban Islam kecuali keluar daripada masjid. Muhammad Al-Fatih anak masjid, Salahuddin Al-Ayyubi anak masjid, Nuruddin Zengki anak masjid. Itu remaja masjid semua dulunya. Apalagi para sahabat Nabi, jelas-jelas semuanya remaja masjid. Dalam surat Nur ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk ditinggikan, anturfa fiha, untuk ditinggikan asma Allah, dibacakan ayat-ayat Quran di situ, ibadah di situ. Di mana? Di masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di situ akan muncul rijal. Apa rijal? Rijal itu tokoh-tokoh, bukan cuma laki-laki, Pak. Laki-laki itu jenis kelamin. Kalau rajul itu maksudnya apa? Tokoh, orang yang punya pengaruh hebat di masyarakatnya. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang enggak lalai, yang tidak mungkin dilalaikan oleh apa? Bai'un, oleh jual beli, oleh perdagangan. An dzikrillah, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu bukan berarti kita kurang, bukan berarti kita kurang orang pintar, orang hebat banyak, tapi masalahnya hatinya tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka lahirnya besarnya di sekolah, sekolah umum. Mereka tidak besar di masjid. Kalau mereka besarnya di masjid, maka hatinya akan terpaut, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala kemanapun dia berada. Maka kalau nanti jadi tokoh, jadi orang di partai, di parlemen, ya, di kantor-kantor, di pemerintahan sebagainya, maka tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka besar di masjid. Itu kuncinya. Surat An-Nur ayat 36. Kalau kita ingin membesarkan, ingin mengeluarkan, melahirkan tokoh-tokoh generasi-generasi hebat, maka di masjid. Maka di masjid. Maka di masjid. Pertama, kenapa masjid? Kenapa Rasulullah SAW bangun masjid terlebih dahulu? Karena manusia itu makhluk yang terdiri dari unsur ruh dan juga ada unsur fisik. Kedekatan fisik mempengaruhi kedekatan ruh, kedekatan hati. Kalau kita sering bertemu, itu lambat laun hati kita juga akan jadi dekat, akan akrab. Maka setelah dilakukan penelitian ini, saya perhatikan kalau ada masyarakat guyup di kompleknya, di kampungnya, itu biasanya karena masjidnya makmur. Itu karena masjidnya aktif, rame, masyarakatnya jadi guyup. Jadi kalau kita ngerasa di masyarakat kita, di komplek kita, kok masyarakatnya nggak guyup, itu masalahnya di masjidnya nggak rame. Kalau masjidnya rame, pengajiannya rame, sholatnya rame, maka insya Allah itu masyarakatnya guyup. Dekat masyarakatnya, imannya terjaga, jiwanya terjaga. Karena kata Syekh Muhammad Said Al-Muti, akidah itu ibarat pohon yang sudah berakar, yang sudah mengakar. Bagaimana cara menyiramnya? Nyiraminya dengan air ibadah. Maka kita sudah punya akidah semuanya. Bagaimana akidah ini bisa berkembang, bisa berbuah menjadi amal-amal yang saleh? Maka disirami dengan air-air ibadah, maksudnya amal-amal ibadah. Maka secara singkat saya mengatakan masjid ini posisinya sangat penting, baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita, menjadi pusat aktivitas, menjadi pusat persatuan. Karena nggak mungkin di sini kita duduk bareng-bareng kecuali di masjid. Kalau di tempat lain, di kondangan itu sudah beda, Pak. Ya. Di kondangan aja biasanya paling depan itu yang berjas-jas, yang bersafari-safari, itu baru kondangan. Apalagi kalau di balai desa, pasti paling depan tuh kepala desa, RT, RW, bamus dan sebagainya. Di sini masya Allah duduk bareng. Ada ketua DPRD duduk bareng sama kita, sama-sama, nggak pakai sofa, nggak pakai apa, cuma di masjid. Disinilah umat Islam bersatu secara hakiki di masjid. Maka lagi-lagi yuk Bapak Ibu, Ibu-Ibu, mari
kita kembali ramaikan masjid. Dengan meramaikan masjid, insya Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan Allah cap kita dengan stempel iman, sehingga kalau kita mati meninggalkan dunia ini, kita meninggal dalam keadaan beriman. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kelihatannya sudah banyak yang mau undur diri karena sudah terang. Saya dapat jadwal tadi sampai jam 7. Ternyata enggak juga ya. Baik, terima kasih. Berapa yang mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang istiqamah, dan menjadikan masjid-masjid kita masjid-masjid yang makmur, menjadikan lingkungan kita lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, yang saling mendukung dalam kebaikan. Ala hadiniya wa ala bid'atin salih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdal salati wassalim atama taslim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba asatidatina warhamhum kama rabbana shighara wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'al hadhihi al-baldah baldatan Indonesia baldatan thayyibah baldatan rafiyah mutmainnah mustadillatan bi hadyi kitabik wa multazimatan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al rizqa hadhihi al-baldah ya'tiha min kulli makan min sama'iha wa ardiha wa bahriha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana innaka anta al-alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا أحينا على الإيمان وأمتنا على الإسلام واختم حياتنا بحسن الخاتمة ولا تختم حياتنا إلا بحسن الخاتمة واختم حياتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.